Oke, anak-anak sekalian, sambil menunggu yang belum bergabung, kita mulai dulu ya. Saya cek satu kali lagi. Aurelia, bisa dengar suaranya Pak Priyadi? Aurelia, Saya, Pak. Bisa dengar suaranya Pak Priyadi? Bisa. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita pembelajaran untuk kita ketemu melalui Zoom sudah yang kedua ya dengan Pak Priyadi ya. Nanti hari ini pembelajaran materi kita masih tentang bola besar, tapi sudah berpindah. Kalau kemarin bola voli, sekarang hari ini materi kita bola basket. Sebelum anak-anak sekalian kita mulai pembelajaran, nanti saya setiap kali akan mulai, saya selalu ingatkan pada anak-anak sekalian bahwa kita sekarang ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya. Nah, karena itu kita harus selalu tetap menjaga diri dengan melaksanakan protokol kesehatan. Oleh karena itu saya ingatkan kembali lagi untuk melaksanakan itu ada 5M, ada 5 ya, ada 5M dan MIO. Jadi 5M dan MIO. Apa 5M? M yang pertama, selalu pakai masker. Kalau kita di luar, tapi sekarang kita berada di dalam tidak apa-apa tidak pakai masker ya. Kalau kita keluar harus selalu pakai masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, physical distancing, menjaga jarak. M yang ketiga menjaga jarak. M yang keempat, membahagiakan diri, selalu membahagiakan diri untuk meningkatkan imun. Dan M yang kelima, memanjatkan doa. Jangan lupa, semua Allah yang punya ya. Kita berusaha Allah yang berkehendak. Jadi 5M itu tadi itu, dan MIO. M-I-O, MIO. M, makan makanan yang selalu bergizi, yang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Dan I, istirahat yang cukup. O, olahraga teratur. Jadi kita harus selama masa pandemi ini anak-anak harus melaksanakan protokol kesehatan berpedoman pada 5M dan MIO. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran masuk ke materi, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak sekalian, nanti untuk hari ini Pak Priyadi hanya menyampaikan materi tetapi tidak ada penugasan. Nanti penugasan Pak Priyadi sampaikan minggu depan. Jadi satu minggu penyampaian materi, satu minggu berikutnya sama dengan Pak Priyo nanti. Satu minggu berikutnya pelaksanaan tugas. Untuk materi kita pada hari ini yaitu untuk bola basket, bola basket. Permainan bola besar, bola basket. Sama ini kalau biasanya yang bola besar itu kan ada 3. Bola basket, bola basket, bola voli dan sepak bola. Kemarin bola voli sudah, hari ini kita berikutnya nanti sepak bola. Nah, bola basket kita mulai ya, nanti anak-anak bisa lihat ya, bisa lihat di tampilan itu, kalau ada kendala baru sampaikan. Pengertian permainan bola basket. Permainan bola basket adalah permainan olahraga paling populer di Amerika Serikat dengan NBA sebagai liga utamanya. Olahraga ini mengalahkan kepopuleran olahraga sepak bola. Anak-anak sekalian mungkin ingat ya, kalau di Indonesia
dan pada umumnya negara di Asia dan Eropa, olahraga masyarakat yang paling favorit, yang paling sukai olahraga apa? Kalau di Indonesia? Sepak bola, Pak. Sepak bola, betul. Sama rata-rata di Indonesia, ASEAN, Asia, dan Eropa umumnya, olahraga yang paling favorit adalah sepak bola. Tetapi di Amerika, bola basket ini mengalahkan sepak bola, Ya. Jadi lebih dari sepak bola. Dengan NBA sebagai liga utamanya. Kalau di Indonesia ada DBL ya, ada untuk kompetisi bola basket di Indonesia. Indo olahraga bola basket internasional yaitu Federation International de Basketball Association, FIFA. Itu anak-anak kalau lihat tampilan di screen, mungkin tidak ada association-nya ya. Itu ada Federasi Internasional de Basketball. Itu belakangnya A itu association. Ya. Sedangkan Indo olahraga Indonesia bola basket di Indonesia bernama Perbasi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Olahraga ini sudah dilaksanakan, sudah dipertandingkan di PON, Asian Games, SEA Games, dan di Olimpiade. Jadi sudah mendunia olahraga. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang bola basket, mari kita sama-sama membahas apa saja yang ada di bola basket, mulai dari definisi bola basket, sejarah, peraturan permainan, ukuran lapangan sampai dengan teknik dasarnya. Mari nanti kita sampaikan sama-sama. Kalau anak-anak kurang paham nanti bisa di akhir materi nanti saya beri kesempatan untuk menanyakan. Ya, ini adalah tampilan lapangan, anak-anak sudah paham ya. Pengertian bola basket. Pengertian bola basket adalah olahraga yang dilakukan secara berkelompok. Semua permainan bola besar itu biasanya selalu dimainkan secara berkelompok. Tidak ada bola besar yang dilakukan perorangan. Jadi selalu berkelompok. Sama dengan sepak bola dan bola voli, olahraga ini dimainkan secara berkelompok. Bola basket dimainkan oleh dua tim yang berlawanan, jadi berhadapan-hadapan. Masing-masing tim memiliki 5 orang pemain. Jadi setiap tim memiliki 5 orang pemain. Yang main itu nanti ada beberapa pemain cadangan. Setiap tim harus berusaha mencetak poin sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke dalam ring. Jadi lalu shooting. Standar internasional permainan bola basket, nanti di bawah nanti ada penjelasan lebih ya. Standar permainan bola internasional, permainan bola basket ada 4 babak atau 4 kuarter. 4 kuarter atau 4 babak. Ya. Setiap babak itu dilakukan selama 10 menit dengan jeda waktu istirahat 10 menit. Jadi kuarter pertama ke kuarter kedua itu tengah-tengahnya ada istirahat atau jeda 10 menit. Tapi khusus untuk di NBA dia punya regulasi sendiri. Di Amerika punya regulasi sendiri. Tetap dilaksanakan dengan 4 kuarter, 4 babak. Tetapi permainannya setiap babak dilakukan selama 12 menit. Aturan permainan Indonesia sendiri seperti yang saya katakan, sama Indonesia dan negara Asia dan Eropa pada umumnya memakai regulasi 4 kuarter, setiap kuarternya 10 menit. Berikutnya, peraturan bola basket. Peraturan bola basket. Yang pertama tentang pemain. Nah, tadi sudah saya informasikan ke Pak Prianti di depan ya.
Tiap tim terdiri dari 5 orang pemain dan beberapa pemain cadangan. Kalau di DBL itu jumlah pemain inti, pemain cadangan, tim ofisial dan tim medis serta manajer harus lengkap. Kalau tidak lengkap tidak boleh masuk ke arena dan tidak diizinkan untuk bertanding. Jadi ada 5 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Tim biasanya dibagi menjadi 3 bagian pemain, yaitu pemain depan, pemain tengah, dan pemain belakang. Pemain depan atau biasa disebut dengan forward. Forward, pemain tengah dengan center, dan pemain belakang biasanya disebut dengan defense. Pemain depan bertugas untuk menyerang, sekaligus menghalangi tim lawan dalam menerobos pertahanan. Jadi pemain depan itu selalu menjadi tumpuan forward. Ya. Pemain tengah bertugas untuk memberikan umpan dan menghalau serangan lawan. Sedangkan pemain belakang punya tugas utama untuk melakukan pertahanan sambil sesekali memberikan umpan kepada teman satu timnya. Yang kedua, skor dan durasi pertandingan. Durasi permainan berdasarkan seperti yang saya sampaikan tadi di depan anak-anak sekalian. Sebelum saya lanjutkan, anak-anak bisa dengar suaranya Pak Priyadi ya? Bisa nggih? Aurel bisa ya? Bisa. Ruki juga bisa ya? Halo Ruki. Bisa Pak, bisa. Mantap, oke. Alif itu diaktifkan ya kameranya ya. Oke. Saya lanjut anak-anak. Skor dan durasi pertandingan seperti yang sampaikan Pak Priyadi di depan tadi. Untuk yang FIBA waktu pertandingannya 4 kali 12 menit. Jadi tetap 4 kuarter tetapi setiap kuarternya 12 menit. Tapi kalau di Indonesia dan beberapa negara umumnya itu 4 kuarter tapi tiap kuarternya 10 menit. Dalam kurun waktu tersebut tim harus bisa mencetak skor, mencetak poin sebanyak-banyaknya dari berlomba-lomba. Karena di akhir pertandingan siapa skor yang tertinggi itulah menjadi juara. Sudah umum itu ya dalam permainan bola besar maupun bola kecil kita menghitungnya lewat skor. Yang ketiga, aturan membawa bola. Peraturan bola basket di Indonesia ya, itu sudah mempunyai aturan sendiri, jadi Perbasi punya regulasi sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan regulasi ini juga diadopsi oleh beberapa negara tetangga kita. Mungkin Brunei, Timur Leste itu ada aturan yang mengadopsi dari peraturan Perbasi. Yang pertama, peraturan durasi, aturan waktu membawa bola. Ada peraturan 3 detik atau 3 second. Atau 3 second. Ya, 3 detik. Saat tim sedang menguasai bola, pemain hanya boleh berada di daerah terlarang selama 3 detik. Bila lebih dari 3 detik, maka akan dianggap sebagai pelanggaran. Dan pelanggaran ini masuk ada team foul. Ya. Jadi pelanggaran regu, pelanggaran tim. Ya. Karena nanti pelanggaran ada personal foul, ada team foul. Ya. Jadi mungkin anak-anak kalau kita bermain 3-on-3 di halaman sekolah itu kan kalau kita dapat bola begitu dapat tidak boleh masukkan langsung tapi bawa keluar dulu, kurang lebih semacam seperti itu ya. Penguasaannya tidak lebih dari 3 detik di daerah terlarang. Peraturan 3 second atau 3 detik. Peraturan yang kedua, yang B, yaitu peraturan 8 second atau peraturan 8 detik. Pemain atau tim boleh mempertahankan bola di daerah timnya sendiri, jadi di lapangannya sendiri. Tetapi dibatasi waktu selama 8 detik. Jika bola masih berada di lapangan sendiri dalam waktu 8 detik, hal ini dianggap sebagai pelanggaran. Sama dengan pelanggarannya tim foul, pelanggaran tim. Ya. Jadi begini anak-anak ya, kita mulai awal kita kan dari setelah
ada tim lawan mencetak ke ring kita. Kita mengawali pertandingan dari end line atau back line, dari garis belakang. Setelah kita passing, boleh bola itu kita kuasai di daerah sendiri, jadi mungkin di treble, tapi dibatasi 8 detik. Selebihnya kita bola itu harus menyeberang, harus dipasingkan, harus diberikan ke teman keluar area pertandingan, area lapangan kita, jadi bidang lapangan kita harus keluar. Tidak boleh di area sendiri. Dibatasi waktu selama 8 detik. Peraturan yang ketiga yaitu peraturan 24 second, yaitu peraturan 24 detik. Pemain boleh melakukan serangan hanya dalam waktu 24 detik. 24 detik. Bila penyerangan dilakukan lebih dari itu, maka dianggap sebagai pelanggaran, masuk kembali ke pelanggaran untuk pelanggaran poin, pelanggaran tim foul ya. Yang berikut, aturan main lainnya. Pemain boleh melakukan lemparan, melempar bola dengan teknik apa saja. Boleh dengan dilempar, dipantulkan ke lantai, boleh dilewatkan bawah, boleh dilewatkan ke atas, ya. Boleh lewat apa saja, dengan teknik lemparan apa saja. Tetapi tidak boleh bola itu dipukul, bola ditinju, ya. Tidak boleh. Ya. Jadi tetap dengan boleh lempar dengan cara apa saja. Oke. Yang kedua, pemain dilarang berlari sambil membawa bola, memegang bola. Jadi pemain harus menggiring bola dengan cara mendorong. Maksudnya begini, pemain tidak boleh membawa bola dengan dua tangan, jadi ditimang, apalagi terus dipeluk, dilindungi, ya, dibawa lari, tidak boleh. Ya. Jadi akan jadi foul gitu ya. Tapi bawa boleh sejauh manapun boleh dengan cara menggiring atau didribble, ya, didribble. Oke. Yang berikut, pemain dilarang melakukan double dribble, jadi double tidak boleh. Ya. Setelah menggiring bola, dia berhenti di satu titik, kemudian didribble lagi, itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh, tetap harus, kalau sudah dipegang, habis lari dipegang, harus dioper, harus passing ke teman, ya, ke temannya, jadi tidak boleh dibikin lagi, nanti jadi double triple. Toleransi jumlah pelanggaran tadi yang sampaikan Pak Priyadi untuk personal foul, ya, pelanggaran, jadi toleransi jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pemain itu ada 4 kali, jadi tidak apa-apa pelanggaran 1 kali. Pelanggaran kan setiap pelanggaran baik tim maupun personal akan tampak bila dalam pertandingan akan tampak di scoring board, ya. Dia tampak melakukan pelanggaran. Jadi itu ada tracknya. Pemain ini melakukan pelanggaran sekian. Setiap pemain diberi toleransi 4 kali. Manakala kamu melakukan pelanggaran yang kelima, maka kamu akan dikeluarkan, didiskualifikasi. Pelanggaran yang kelima ini lazimnya disebut foul out. Jadi pelanggaran yang begitu melanggar, kamu keluar, foul out. Ya. Jadi pelanggaran yang kelima itu lazim disebut atau biasanya disebut foul out. Ya. Berikutnya, nah ini kalau anak-anak melihat di lapangan ini, mungkin tidak nampak kurang jelas, tetapi tidak apa-apa, tetap saya informasikan. Ya. Lapangan ini nanti karena di belakang ini setelah ini ada ukuran lapangan, ya, ada ukurannya. Kalau kalian nampak lapangan ini, ya ada beberapa bagian. Yang di tengah itu ada, itu namanya center line. Kemudian ada end line atau back line 2 di kanan dan kiri, dan ini center line di bawah. Ya. Ada diameter yang di tengah ini, ya. Ini center line. Ini nanti ada diameter yang lingkaran yang
pertama di luar, kemudian ini yang kedua lingkaran, yang kedua kecil. Ini biasanya untuk jambol. Satu orang forward dari pemain tiap-tiap tim untuk melakukan jambol, untuk mengawali pertandingan. Kemudian di lingkaran yang kedua ini, nanti dua pemain untuk center itu biasanya ya, yang menjaga setelah jambol. Kemudian di sini ada garis yang melengkung ini ya, seperti busur. Ini garis untuk 3-point line. Jadi 3-point line. 3-point line ini tidak menempel pada end line atau backline, tetapi pada garis lurus. Nah, ini nanti ada jaraknya. Nah, mari kita lihat ukuran-ukurannya di ukuran lapangan. Ini dia. Oke. Ukuran lapangan bola basket ini adalah ukuran standar, ya standar. Ukuran lapangannya panjang 28 meter, lebarnya 15 meter. Tapi ini adalah ukuran standar. Tapi untuk di sekolah, di tempat manapun, bisa menyesuaikan dengan situasi tempat, sesuai dengan keadaan tempatnya. Di tempat kita misalnya itu tidak ada 28 meter, itu mungkin hanya 20 meter. Lebarnya juga tidak sampai 15. Tapi tetap kita buat lapangan dengan kita modifikasi. Yang penting kita bisa tahu posisi-posisi lapangan di mana, untuk 3-point line-nya mana, dan sebagainya. Diameter tengah lingkaran yang tadi ditunjukkan Pak Priyadi ya, diameter lingkaran ini ada 2,5. Ini yang sini ya. Nah, saya kembalikan. Nah, ini diameter ini. Oke. Kemudian jarak garis 3 poin ke ring. Jarak 3 poin ke ringnya. Jadi yang tadi garis busur melengkung, ya. Yang ini jarak ini ke ring. Jadi musuhnya ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Itu jaraknya 6,75 meter. Kemudian garis busur ring basket. Dia kan tidak nempel ke end line atau back line, tapi ada garis lurusnya. Garis lurus jaraknya 1,2 meter. Ukuran ring dan tiangnya. Tinggi ring itu diukur dari ring ke tanah di bawah ring. Itu 3 meter 0,5. Jadi 3 meter 5 cm. 3 meter 5 cm. Diameter ring 45 cm. Jarak tiang ring ke end line. Jadi yang tadi end line atau back line itu 1 meter. Panjang papan pantul itu kan setiap permainan basket pasti ada papannya ya, papan kotak ini. Itu ukurannya 1,8 jadi hampir 2 meter. Hampir 2 meter. Ya. Berikut teknik dasar bermain bola basket. Ini bermain bola basket yaitu dribble, passing, pivot, shooting, dan rebound, slam dunk. Berikutnya, untuk teknik dasar memegang bola. Nanti kita yang ini nanti kita bahas, di belakangnya ada nanti ini. Teknik dasar memegang bola. Dalam permainan bola basket, bukan suatu sepele, cara memegang bola. Jadi, tangan dibuka, ya, ditempelkan di samping bola, jangan di belakang bola. Di samping bola untuk mencengkeram. Bila cara ini benar, anak-anak bisa menjaga bola ya, dari direbut oleh lawan. Berikut teknik dasar memegang bola yang berikutnya, macam-macam passing. Kalau dulu kita mengenal ada 3 passing, yaitu chest pass, bounce pass, overhead pass. Tapi dalam perkembangannya sekarang ada beberapa passing. Kita mulai dulu dari cara memegang ya, macam-macam passing. Operan dari chest pass yaitu passing setinggi dada, lurus setinggi dada. Kemudian yang kedua, operan di atas kepala. Ini overhead pass. Itu overhead itu ada 2, ada yang di atas kepala,
long overhead pass, yang kemudian ada yang di bawah kepala long underhead pass. Ukurannya bau, ya, bisa di bawah, bisa lewat ke atas. Operan di atas kepala dilakukan untuk bola-bola operan panjang, long passing. Jadi pemain dioperasikan mendekati ke ring lawan. Cara melakukan teknik ini dengan cara memegang bola kedua tangan diangkat sampai berada di atas kepala baru dilepas. Yang berikutnya operan memantul atau bound pass, dipantulkan ke lantai. Ya. Teknik ini berguna untuk menipu, ya, mengkecoh lawan. Tapi kita harus benar-benar paham itu. Dan ini yang tadi saya informasikan ada tambahan operan untuk passing yang keempat. Ini sesuai perkembangan. Ini inspirasinya timbul dari NBA karena sama. Baseball ini hampir sama dengan basket. Ini olahraga ini sangat populer di Amerika Serikat. Jadi operan yang kedua baseball pass. Jadi passing operan baseball. Sesuai namanya, cara ini melakukan operan mirip dengan pemain softball, baseball, dan sebagainya. Dia melempar dengan menggunakan satu tangan. Nah, kalau di baseball, softball, roundhouse itu tidak ada melempar dengan dua tangan. Selalu lemparannya dengan satu tangan. Baik itu pitcher maupun catchernya. Selalu dengan satu tangan. Berikut teknik menggiring bola atau dribble. Dribble itu nanti ada bermacam-macam, itu kamu lihat dulu, itu memantul-mantulkan. Tekniknya ada di beberapa cara. Ada teknik dribble tinggi, ada teknik yang dribble rendah. Ya. Dribble dalam permainan bola basket adalah memantul-mantulkan bola ke lantai sambil berjalan, berlari menuju ring. Jadi digiring. Giring kalau dalam sama, di bola dribble itu kan giring. Dan dalam bola basket menggiringnya dengan tangan, dipantul-pantulkannya. Jadi mendribble. Ada dua teknik mendribble, yaitu dribble dengan tinggi. Itu biasanya dilakukan kalau kita lawan lagi kosong, jadi tidak terlalu banyak menghalau, tidak hanya menghalangi, kita bisa dribble tinggi. Tapi manakala kita dikepung oleh pemain lawan, jangan coba dribble tinggi karena gampang direbut. Jadi kalau pemain lawan banyak yang merebut kita, menghalangi kita, maka kita lakukan dribble yang rendah. Ya. Teknik pivot, yaitu untuk menipu lawan. Ya, itu ada satu kaki yang jadi tumpuan, tidak boleh lepas dari lapangan. Jadi bisa goyang, bisa kanan, bisa kiri. Tapi ada satu kaki yang tidak boleh. Ya. Berikut shooting, ya. Shoot ini gambarnya shooting. Shooting itu ada set shoot. Set shoot itu yang berhenti. Ya, berhenti kita shooting, ya. Kemudian jump shoot. Shooting sambil melakukan lompatan. Yang ketiga lay up shoot. Shooting sambil melayang dari dribble, lari langsung shooting, ya. Untuk set shoot anak-anak sudah biasa lakukan. Untuk jump shoot, ya, sudah biasa set shoot dan jump shoot. Yang bermasalah itu adalah lay up shoot itu karena perlu latihan yang intensif. Karena lay up itu habis berlari atau berjalan dengan dribble, setelah itu tidak boleh berhenti, tapi langsung melayang. Dan yang keempat, itu slam dunk. Slam dunk itu yang kita mantulkan bola, kita memasukkan bola ke ring sampai kita menggelantung. Jadi kita memasukkannya, posisinya berada dari atas ring, jadi dimasukkan ke depan. Yang berikut, teknik rebound atau pantulan. Orang biasanya kita kalau memasukkan bola ke ring, ke papan pantul tidak selamanya masuk. Ya. Tapi ada tim yang memang sengaja untuk tidak masukkan, karena kita kesulitan, kita gunakan untuk rebound. Nah, bola pantul liar itu rebound. Ya. Ini biasanya untuk pemain-pemain yang mempunyai kelebihan postur tubuh, jadi tinggi-tinggi, lebih tinggi, itu biasanya sering menggunakan itu. Tapi ada tim yang mensiasatinya untuk menghalangi rebound itu dengan menggunakan kecepatan pemainnya. Ada juga menggunakan. Jadi rebound ya seperti itu, dia memantul bola liar. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah melakukan
mengikuti pembelajaran mulai awal sampai akhir, anak-anak tidak ada masalah dan bisa mengikuti. Dari tadi saya tidak mendengar ada celometan atau apa. Sebelum anak-anak nanti kita akhiri pertemuan ini, saya ingatkan sekali lagi, untuk hari ini Pak Priyadi tidak ada penugasan, ya, tidak ada penugasan. Untuk minggu depan nanti ada khusus tugas-tugas untuk minggu depan dari yang Pak Priyadi sampaikan hari ini. Sebelum kita akhiri, saya persilakan barangkali anak-anak ada yang bertanya. Nanti kalau anak-anak tidak ada yang menanyakan, tidak ada, nanti Pak Priyadi yang akan menanyakan ke anak-anak saya, ya cek, ya. Anak-anak santai saja, ya, jangan jadi beban, ya. Dalam pembelajaran situasi sekarang ini, anak-anak harus bisa mengikuti pembelajaran dengan enjoy, dengan nyaman, dengan santai, tapi tetap harus mengikuti, ya. Baik, saya persilakan. Nanti kalau ada yang tanya, ngomong dulu, baru nanti saya persilakan jawab. Ada? Silakan. Siapa yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang Pak Priyadi yang mau tanya, ya. Kamu bisa jawab sebisamu, ya. Laura dengar suaranya Pak Priyadi, nak? Laura? Iya Pak, dengar. Dengar. Laura mengikuti pembelajaran PJOK mulai awal atau gabung di tengah-tengah? Iya. Mulai awal, nak? Mulai awal. Alhamdulillah. Oke, Pak Priyadi ingin tanya ini, ya, ingin tanya. Untuk regulasi waktu permainan kalau di sepak bola kan ada babak pertama, babak kedua. Kalau di bola voli ada set pertama. Kalau di permainan bola basket dibatasi apa, nak? Dengan apa durasinya, Laura? Iya Pak, kenapa? Kalau di bola basket permainan dibatasi dengan apa? Kalau di sepak bola kan babak pertama, babak kedua. Bola voli set pertama, set kedua. Kalau bola basket? Oke. Kalau di bola basket kita permainan dibatasi dengan quarter, tiap permainan 4 quarter. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Priyadi ini ada manfaatnya buat anak-anak. Ya. Mohon maaf, manakala yang disampaikan Pak Priyadi ada yang tidak berkenan, mungkin ada tidak kendala. Kalau tidak ada, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan untuk penugasan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.